Selamat malam semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Y pada hari ini akan mempresentasikan mengenai hasil analisa kami terkait data kriminalitas dan juga tenaga kerja yang ada di Indonesia dari tahun 2021 dengan 2022. Jadi kelompok kami ada 4 anggota. Yang pertama ada Evan dengan NPM 61623010001. Kemudian ada Winata dari NPM 61623010007. Ada Kenneth dengan NPM 61623010021. Dan yang terakhir Febriana dengan NPM 61623010069. Jadi yang melatar belakangi kami dalam pembuatan analisa data ini adalah yang pertama, karena setiap negara memiliki beragam sektor yang perlu dibangun dan jaga kestabilannya demi keberlangsungan hidup dari warga negara di dalamnya dan juga kemajuan bangsa. Sektor-sektor itu sangatlah berpengaruh. Salah satunya adalah sektor ekonomi, di mana sektor ini dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan dan juga keamanan masyarakat. Situasi dan kestabilan ekonomi yang baik dalam suatu negara bisa menjamin kesejahteraan masyarakat, dan hal ini berkaitan dengan upah minimum yang diberikan dan juga kepastian dan keamanan bagi pelaku usaha. Kemudian, ketika negara memiliki ekonomi yang stabil, tingkat pengangguran negara tersebut pasti cenderung rendah dan pendapatan masyarakat juga pasti akan stabil, bahkan bisa meningkat secara berkala. Seringkali ketidakstabilan ekonomi memicu pertengkaran dalam masyarakat, misalnya seperti ketegangan sosial, kerusuhan, dan konflik dengan skala yang besar. Dengan begitu, kami dapat menyimpulkan bahwa stabilitas ekonomi ini sangat berpengaruh besar dalam kehidupan masyarakat. Dalam jangka panjang, ketegangan sosial bisa berkurang, sehingga kejahatan yang ada di dalam masyarakat juga bisa semakin berkurang. Nah, laporan ini kami buat untuk melihat dan membandingkan bagaimana sih tingkat kriminalitas dan upah minimum tiap-tiap provinsi di Indonesia dari tahun 2021 dan 2022. Kemudian kami akan mengidentifikasi apakah tingkat kriminalitas dan upah minimum provinsi di Indonesia berubah-berubah dengan analisis parameter-parameter dalam statistika yang kami buat, yang kami gunakan. Selain itu, kami juga akan mengidentifikasi pula apakah keduanya saling berhubungan. Apakah tingkat kriminalitas yang tinggi dengan upah minimum yang rendah itu berkaitan, atau sebaliknya, kriminalitas yang rendah dengan upah minimum yang tinggi itu saling berkaitan. Atau mungkin ternyata memang dua-duanya tidak ada kaitannya secara langsung. Dengan begitu, kesimpulan yang ditarik bisa menggambarkan bagaimana keadaan Indonesia saat ini dan apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat atas interpretasi tersebut. Di sini kami menggunakan data kriminalitas dan juga tenaga kerja atau UMP, di mana kriminalitas ini keduanya menggunakan data dari 34 provinsi di Indonesia dari tahun 2021 sampai 2022. Inti pembahasan materi yang ada di dalam video ini adalah pertama pembahasan mengenai kriminalitas itu sendiri, di mana kriminalitas adalah istilah yang mengacu pada perilaku yang melanggar hukum ataupun norma-norma sosial dalam masyarakat. Kemudian ada juga tenaga kerja, di mana tenaga kerja ini istilah yang merujuk pada individu-individu yang bekerja dalam suatu industri, perusahaan, ataupun organisasi untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Kemudian, yang terakhir yang paling penting adalah di mana kita akan membahas tentang korelasi dari keduanya, yaitu dari kriminalitas dan juga tenaga kerja. Nah, sekarang saya akan jelaskan mengenai kriminalitas dan ini adalah hasil analisisnya. Dari data tabel tersebut terlihat bahwa rata-rata banyak kejahatan yang dilaporkan mengalami peningkatan dari 7.044 kasus pada tahun 2021 menjadi 10.656 kasus pada tahun 2022. Itu peningkatan yang cukup besar ya. Namun nilai tengah dari banyak kejahatan yang dilaporkan tidak mengalami perubahan yang terlalu besar, yaitu pada sekitar 4.842 kasus pada tahun 2021 menjadi 5.359 kasus pada tahun 2022. Meskipun nilai rata-rata dan nilai tengah menunjukkan peningkatan pada tahun 2021 ke 2022, perlu dilihat bahwa angka minimum kejahatan yang dilaporkan pada tahun 2022 adalah 68 kasus, yaitu dilaporkan ke Markas Besar Polri, yang merupakan sebuah peningkatan juga sih, yang pada tahun 2021 tidak ada laporan yang diterima di Markas Besar Polri. Pada sisi lain, angka minimum pada tahun 2021 adalah 971 yang dilaporkan di Provinsi Kalimantan Utara. Dan selain itu, angka maksimum banyak kejahatan yang meningkat secara signifikan dari 36.534 kasus di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021 menjadi 51.905 kasus di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022. Berdasarkan standar deviasi yang telah dikalkulasikan, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun 2021 ke tahun 2022.
Hal ini menunjukkan kriminalitas pada tahun 22 lebih tersebar luas daripada tahun sebelumnya dan tingkat variasi yang lebih tinggi dalam jumlah kejahatan yang dilakukan. Berikut adalah visualisasi ketidakrataaan yang ditunjukkan menggunakan kurva Lorenz untuk tabel kejahatan pada tahun 21 dan 22. Nah, dari kurva kriminalitas 21 tahun 2021 dan 2022 ini terlihat bahwa banyak kejahatan ini tidak merata dan lebih sering terjadi di di beberapa provinsi saja. Artinya terdapat provinsi tertentu yang mungkin menghadapi tantangan keamanan yang lebih besar dibanding yang lain. Faktor yang mungkin mempengaruhi hal ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal mencakup faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak, faktor ketenaga kerjaan, dan faktor taraf kesejahteraan. Sedangkan untuk faktor eksternal meliputi faktor pendidikan dan faktor pergaulan atau pengaruh lingkungan. Nah, berikut adalah visualisasi banyak kejahatan yang dilakukan pada tahun 21 dan 22 menggunakan geochart. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tenaga kerja dan berikut adalah hasil analisisnya. Pada tahun 2021, data menunjukkan bahwa rata-rata penghasilan adalah 2.687.724 dengan mediannya atau nilai tengah 2.654.513. Data juga menunjukkan bahwa penghasilan minimum yang tercatat adalah 1.765.000 dengan nilai maksimumnya 4.416.187. Dan untuk standar deviasi dari data ini adalah sekitar 556.904, menunjukkan seberapa jauh sebaran data dari nilai rata-rata. Dan pada tahun 2022, data menunjukkan adanya peningkatan rata-rata penghasilan menjadi sekitar 2.725.505 dengan nilai tengah sebesar 2.688.902 dan dengan nilai minimum 1.812.935 untuk nilai maksimumnya 4.641.854. Untuk standar deviasinya juga mengalami peningkatan menjadi 573.824. Untuk nilai minimum tersebut berada pada Provinsi Yogyakarta di tahun 2021 dan Provinsi Jawa Tengah di tahun 2022. Untuk nilai maksimumnya berada pada DKI Jakarta pada kedua tahun tersebut. Dari kurva pada kedua gambar tersebut terlihat bahwa UMP sedikit merata, mencerminkan distribusi upah yang relatif seimbang di berbagai wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa variasi UMP di antara provinsi-provinsi tidak terlalu besar, dengan sebagian besar provinsi menetapkan upah minimum dalam rentang yang mirip satu sama lain. Penyebaran yang tidak terlalu lebar ini dapat diartikan bahwa kebijakan penetapan UMP mungkin telah berhasil mencapai tujuan kesetaraan ekonomi antar daerah, mengurangi kesenjangan upah yang signifikan. Selain itu, keseragaman ini juga dapat menunjukkan adanya standar hidup yang konsisten di berbagai provinsi, yang dapat berdampak positif pada stabilitas sosial dan ekonomi. Namun, meskipun terlihat merata, tetap penting untuk memperhatikan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kesejahteraan pekerja di setiap provinsi, seperti biaya hidup dan peluang pekerjaan. Berikut adalah grafik box plot untuk UMP tahun 2021 dan UMP tahun 2022. Sebelumnya, kuartil pertama dari data adalah sekitar 2.351.705, sedangkan kuartil ketiga adalah sekitar 3.003.132. Dan untuk rentang interkuartil yang merupakan selisih antara kuartil 3 dan kuartil 1 adalah sekitar 651.427. Data juga menunjukkan adanya outlier, yaitu data yang menunjukkan di luar rentang dari 1.374.565 hingga 3.980.273, dan data ini untuk tahun 2021. Dan pada tahun 2022, kuartil pertama dari data tahun ini adalah
sekitar 2.412.534. Sedangkan kuartil ketiga adalah sekitar 3.033.455. Untuk rentang interkuartilnya tahun ini menjadi sekitar 620.922. Dan dari grafik tidak terlihat peningkatan yang begitu signifikan atau penurunan yang begitu signifikan. Sekarang, saya akan mencari korelasinya. Untuk mengukur suatu nilai korelasi, kita membutuhkan tabel gabungan antara kedua variabel yang akan diukur. Maka, misalkan saja variabel pertama adalah jumlah kriminal yang dilaporkan, dan variabel kedua adalah nilai upah minimum provinsi. Kita buat tabel untuk tahun 2021 dan tabel 2022 secara terpisah. Metode pengukuran yang akan digunakan adalah rank Spearman. Mengapa? Karena rank Spearman mengukur antara nilai kontinu ke kontinu, berbeda dengan metode-metode lain seperti Pearson G-Square, Goodman and Kruskal, dan T.C. Stuart yang membutuhkan tabel kontingensi. Rentang nilai korelasi Spearman ada di antara min 1 hingga 1, di mana nilai 1 menunjukkan korelasi kuat yang positif, nilai min 1 menunjukkan korelasi kuat dan negatif, sedangkan nilai 0 menunjukkan bahwa tidak ada korelasi sama sekali. Pada tahun 2021, nilai korelasi antara banyaknya kejahatan yang dilaporkan dengan jumlah nilai upah minimum provinsi adalah sebesar minus 0,08877.005. Interpretasi ini mengindikasikan bahwa hampir tidak ada korelasi sama sekali di antara kedua variabel yang diuji, walaupun ada sedikit korelasi negatif yang terjadi. Begitu juga yang terjadi dengan tahun 2022, di mana nilai korelasi antara banyaknya kejahatan yang dilaporkan dengan jumlah nilai upah minimum provinsi adalah sebesar minus 0,176165, yang juga memberikan kesimpulan yang sama. Nah, secara kasar, kita dapat memberikan kesimpulan bahwa bila suatu nilai kriminalitas naik, maka nilai upah minimum provinsinya akan turun, walaupun hanya sedikit saja dan nilainya sangat insignifikan. Sekarang kita akan masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dari percobaan ini adalah peningkatan jumlah kejahatan yang dilaporkan dari tahun 2021 ke tahun 2022 tidak tercerminkan secara signifikan dalam median jumlah kejahatan. Namun, peningkatan yang signifikan dalam nilai minimum dan maksimumnya, serta sebaran data yang jauh lebih menyebar. Berbeda dengan jumlah UMP atau upah minimum provinsi dari tahun 2021 ke tahun 2022, yang median dan rata-ratanya mengalami peningkatan. Ketika diukur korelasi di antara kedua variabel tersebut di masing-masing tahunnya, didapat bahwa nilai korelasi cenderung negatif dan sangat lemah. Secara kasar, dengan rank Spearman, dapat dikatakan bahwa meskipun angka yang negatif menunjukkan bahwa semakin banyak kriminal yang dilaporkan, maka semakin kecil nilai upah minimum. Namun, karena angka yang sangat kecil dan signifikan, dapat dikatakan bahwa jumlah kriminal hampir tidak ada hubungannya dengan nilai upah minimum di suatu daerah tertentu di Indonesia dari tahun 2021 ke 2022. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.